Halo, halo. Balik lagi sama kita. Kita hari ini mau bahas beberapa review dari liga-liga top Eropa. Benar. Terus yang gak kalah seru juga ada di Liga Indonesia. Terus sama yang terakhir itu dari bulu tangkis ya. Iya, ada Uber. Ada Uberan Thomas Cup. Uber Indonesia kalah lagi ya. Iya, betul. Nah, Jadi kita pertama bahas apa? Mungkin dari Premier League dulu kali ya. Yang baru banget semalam selesai. Ada Liverpool lawan Manchester United. Liverpool harus kalah dari Manchester United 3-2 di kandang Manchester United Old Trafford. Reviewnya gimana nih menurut lo Manchester United? iya, ini juga jadi catatan yang bagus ya buat Carrick gitu sebagai pelatih interim sejauh ini karena ya dia berhasil ngalahin sebelumnya juga Arsenal, juga di kandang Arsenal dia kalahin. Sebelumnya juga bahkan Chelsea juga dia berhasil menang juga gitu. Ini jadi catatan yang bagus karena fakta menarik itu dia berhasil nyamain kayak Conte sebagai pelatih yang berhasil menang dari 8 Pertandingan. iya dari 9 pertandingan tapi berhasil menang 8 tapi sebagai pelatih Inggris bedanya sebenarnya rekornya sama sama Conte, cuma Conte kan pelatih Italia waktu itu kan megang Chelsea ya. Jadi mainnya nyenang bagus banget, cuma sayangnya eh, mungkin bisa tampil lebih baik lagi ya Iya karena dua golnya kecolongan ya. iya gol apalagi Kesalahan gol yang kedua itu kesalahan kiper kan. Jadi emang sebenarnya ya MU makin kesini justru makin bagus. Bagus di tangan Carrick sih dari peringkat 7 sekarang MU juga udah secure Oh iya, Liga lolos Champion Liga musim Champion. depan ya. Bener. Bahkan kalau Tentang kita MU sama iya nih Bang Black ini kita lagi bahas nih. bahkan bahkan kalau dari kita mulai hitungan sejak Carrick ambil alih Manchester United MU, ya kalau dari segi klasemennya justru MU di atas dari Arsenal dari segi poin. Itu 32 poin. Kalau Arsenal ada 27 poinnya. Tapi Carrick masuk di pas posisi klasemen MU di masih di 7. Iya, Tapi benar. sekarang udah di 3 ya. Betul. Jadi 3. Jadi MU musim depan balik lagi ke UCL. Setelah 2 musim absen ya. Setelah Akhirnya. udah lama absen. Terus sama Tottenham juga nih. Tottenham sekarang udah merangkak keluar dikit-dikit dari zona degradasi setelah tadi malam juga menang lawan Aston Villa. Skuad dari De Zerbi sekarang ada di 17, satu peringkat di bawah zona degradasi. Ini gimana nih Tottenham nih? Tottenham menurut lu gimana nih? Iya, gue juga kaget sih karena dari menit-menit awal juga kan udah unggul 2 gol gitu. Ternyata pas kita lihat dari segi line up juga emang ternyata Aston Villa lagi ngelakuin rotasi gitu karena dia kan ada main di Europa League. Melawan Nottingham Forest karena yang sebelumnya itu di pertemuan leg pertamanya itu Kalah si Aston Villa gagal menang di Europa League ya. Di leg pertamanya. Di leg pertama. Jadi ya di situ Unai Emery ngerotasi skuadnya lah pas lawan Spurs. Jadi ngaruh banget sih, jadi karena baru pemain utamanya beberapa baru dimasukin di babak kedua. Jadi Aston Villa baru bisa nyetak gol di menit-menit akhir gitu. Jadi ya itu mungkin ada segi keberuntungannya juga, walaupun ya ini juga nilai yang bagus ya buat Zerbi karena udah mulai bisa ngangkat mentalitas pemain sih dari laga sebelumnya juga. Akhirnya kan Hotspur juga menang, dan sekarang menang lagi. Kayak dia udah ngerangkak satu posisi dari zona degradasi. Terus mungkin kita lanjut ke liga yang udah ada juaranya kali ya, Liga Italia. Malam tadi Inter Milan berhasil raih Scudetto ke berapa? Ke 21. Ke 21. Inter
semalam Menang itu 2-0 menang dari 2-0 Parma. lawan Parma. Jadi udah otomatis ngunci gelar walaupun belum sampai pertandingan terakhir ya. Iya belum, ini baru pekan ke 35 karena Napoli juga gagal menang kan lawan Como. Iya, lawan Jadi Como otomatis- 0-0 ya. Betul, seri. Jadi hasil nggak ada yang ngejar lagi karena udah Karena Napolinya jauh. Iya lebih dari 10 poin. Di situ juga Milan juga kalah ya lawan Sassuolo karena dapat kartu merah juga. Nah terus juga di laga AC Milan ini ada kabar dari pemain timnas kita si Jesus. karena ngalamin cedera. Ya, dikabarkan cedera harus diganti di babak kedua. Iya, jadi Ya semoga aja cederanya nggak parah karena yang kita tahu tanggal bulan depan Juni itu bakal ada FIFA Matchday. iya, persiapan AFF juga ya. Walaupun nggak dipanggil. Oh nggak dipanggil Kalau ya? Jesus nggak dipanggil. Iya, jadi itu. Jadi selain ini juga parah ya untuk Milan ya karena belakangan ini benar-benar hasilnya juga jelek-jelek mulu. Padahal rival kotanya justru Baru menang. Sifu itu baru sekali megang musim pertamanya langsung sampai gelar gitu. Jadi Milan juga bakal berbenah banget nih buat musim depan karena juga masalah mulai dari Leao yang ada kasus mulu, maksudnya dari beberapa match dia main jelek tuh penggemar Milan tuh sering sorak-sorak dia jadi masalah di internal pun jadi ngaruh gitu. Jadi kita lihat nanti Milan gimana, cuma ya tetap selamat ya buat Inter ya. Ya, congrats buat Interisti. Ada nggak nih Interisti di sini nih? Ya absen. Jangan lupa nih. Iya, Di terus follow juga TikTok Medcom, sosmednya, seluruh sosmednya, Instagram, YouTube juga bener. gitu. Terus Nah, kita selain Milan, Juve juga ya Juve seri karena dari Hellas Verona ini juga Hellas Verona ya. iya karena tim yang udah dipastiin degradasi. Tapi musim depan Venezia bakal balik lagi. Mantan klubnya JIZ bakal promosi kembali ke Serie A musim depan gitu. Terus mungkin kita bahas Liga Spanyol ya. Iya, sekarang lanjut ke Spanyol. Spanyol juga masih seru nih karena Real Madrid nih berhasil menang tadi malam. Jadi masih lawan Espanyol 2-0 ya. Iya, 2-0. Jadi masih panjang nih perebutan gelar walaupun kalau misalnya di El Clasico nanti menang Barca udah ngunci gelar. Tapi dengan modal yang bagus kemenangan dari Espanyol kayaknya Madrid bakal ngasih perlawanan yang sengit di El Clasico nanti sih. Apalagi Barca ini ya nggak ada Lamine ya. Iya, nggak ada Lamine Yamal. Bahkan kabarnya juga Rapinya belum ready katanya. Bener-bener fit. Betul. Jadi perburuan gelar di Liga Spanyol masih seru banget karena Barkanya lagi pincang, nanti ketemunya Real Madrid yang habis menang. Walaupun tetap poin dia tetap unggul Barca jauh ya, tetap unggul jauh karena emang beberapa kali kan Madrid kepleset mulu. Jadi untuk sekarang ya tetap anginnya tetap di Barca walaupun peluangnya masih ada. Walaupun skuad dari sekarang skuad juga lagi compang-camping ya karena Lamine cedera, Rapinya juga belum pulih sepenuhnya. Konde juga pas di lawan Osasuna setahu gue dia nggak main karena akumulasi kartu deh kalau nggak salah. Tapi berhasil menang ya. Menang 2-1. 2-1. Iya benar. Jadi Eric Garcia yang jadi nanti Gavi juga main lagi di situ Gavi. Betul. Jadi pas dia Clasico baru Konde balik. Cuma Lamine sama Rapinya diragukan tampil lah pada laga tersebut. Betul. Lalu lanjut lagi. Sekarang juga tadi kita udah bilang Venezia yang promosi ke Serie A, sekarang ada Liga Indonesia. Betul, Liga Indonesia karena beberapa tim yang udah dipastikan lolos promosi ke Super League musim depan. Yang pertama itu ada Garuda Yaksa yang pada hari Sabtu itu dia menang lawan Persikat Depok. Di grup A Garuda Yaksa jadi pemuncak klasemen
Benar. Jadi otomatis dia lolos ke Super League musim depan. Otomatis ya. Secara otomatis. Tapi nanti bakal ada final lawan juara klasemen dari grup B, yaitu PSS Sleman yang balik lagi ke Super League juga musim depan nih. PSS Sleman kemarin juga menang jadi pemuncak klasemen di grup B, maka otomatis juga lolos ke BRI Super League musim depan gitu. Nanti kedua dari juara grup ini bakal dipertemukan buat nyari gelar juara dari Liga 2 Pegadaian. Gitu. Tapi walaupun dua timnya udah lolos, masih ada satu tiket ya yang masih lewat bisa playoff. gitu. Dari masing-masing runner up ya, dari grup A itu ada Adiaksa, dari grup B nanti ada Persipura Jayapura. Nanti bakal ngejalanin laga playoff, yang menang bakal bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Iya. Itu juga dimainnya hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat ini mainnya. Di markasnya Persipura. Selain yang naik promosi, ada juga tim yang pastinya degradasi dari Super League. Dari Super League itu ada yang degradasinya yang udah dipastikan degradasi duluan, yaitu PSBS Biak kemarin. PSBS Biak itu ada di peringkat paling bawah klasemen. Dia ada di peringkat 18 dengan raihan cuma 20 poin. Ya. 18 malah. Itu tren buruknya dimulai dari awal tahun 2026. PSBS Biak sama sekali nggak bisa ngeraih kemenangan satupun hingga bulan ini gitu. Terus yang tim kedua yang degradasi yaitu Semen Padang. Kemarin Semen Padang baru aja kalah lawan Dewa United. Sekaligus juga membuat mereka harus terdegradasi musim depan ke Liga 2 Pegadaian gitu. Benar. Jadi Semen Padang juga berapa kalah tuh? 5 kali kekalahan beruntun. Iya, dari 5 match terakhir ya. Next match dia bakal ketemu lawan Persib. Nah, karena itu udah udah bahas juga ya Liga Eropa yang tapi selain Persib menang, Madrid menang, terus Arsenal, ini juga bahas pertandingan juga nih. Hari ini juga ada nih dari Super League. Nanti jam 3:30 bakal ada pertandingan Persib Bandung lawan PSIM Yogyakarta. Benar. Itu dipastikan Persib mau jaga asa tetap buat di atas karena pertandingan ini bakal penting banget, soalnya Borneo nempel ketat banget. Itu dia nyamain poin juga sekarang sama-sama 69. Jadi kalau misalnya Persib kepleset di match nanti sore itu kemungkinan bisa disalip lagi sama Borneo gitu. Iya, karena bedanya ya nggak ada. Poinnya sama. Cuma gitu, beda head to head doang sekarang. Gitu. Karena dari Super League ini ngusungnya bukan gol tapi head to head nanti juaranya gitu. Oh iya, berarti dari head to head. Iya, dari head to head. Kayak kemarin Borneo kan bisa samain poin Persib 69 tapi tiba-tiba di atas karena head to headnya menang Borneo gitu. Oke. Sekarang Persib masih di atas. Nah, selain Persib juga hari ini Persija main lawan Persijap Jepara. Ini juga penting ya buat Persija kemenangan nanti malam karena buat ngejaga asa buat tetap di atas papan atas klasemen. Iya, papan atas klasemen karena walaupun udah peringkat 3 ya. Iya, walaupun udah susah banget buat ngejar juara, seenggaknya masih bisa finish di papan atas klasemen akhir musim nanti gitu. Terus untuk misalnya ada PSM lawan Bayangkara, itu bisa disaksikan lah ya, karena itu duel tim papan tengah ya, karena ya Bayangkara lagi lumayan oke, PSM juga lagi lumayan oke gitu. Jadi itu untuk Liga 1 preview Liga 1-nya. Sekarang kita ke Uber Cup karena timnas Indonesia lagi-lagi kalah ya. Iya, prestasinya kurang tahun ini harus berbenah. Iya benar, harus berbenah banget karena yang juara ya Korea Selatan untuk tim putrinya. Benar.
Kalau yang tim putranya Cina dia jadi juara. Betul. Itu di Untuk Piala Thomas ya. Thomas dan Uber Cup ini PBSI harus berbenah ke depannya karena tim putra Indonesia itu kalah dari babak grup, bahkan nggak nyampe semifinal. Tetapi yang tim putrinya sampai semifinal, namun kalah dari Korea Selatan gitu. Nah, akhirnya Korea Selatan jadi Juara di Piala Thomas kali ini. Uber Cup. Benar. Ini jadi catatan khusus buat PBSI ke depannya karena yang kita tahu sebelumnya prestasi timnas bulu tangkis Indonesia ini sangat gemilang ya di musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai Olimpiade pun masih bisa juara gitu. Tapi kali ini prestasinya kurang memuaskan dan jadi catatan khusus buat PBSI berbenah di tahun depan. Iya benar, karena emang benar-benar nurun banget. Iya, ya, nurun banget prestasinya. Biasanya yang sering badminton, tapi sekarang malah Menurun. cabur-caburan lain gitu lebih naik lagi. Badmintonnya menurun. Tetap kita support aja guys. Kita supportnya mungkin dengan cara kritik yang kita kasih biar Ganti ketum, kata siapa tuh ganti ketum. disupport aja guys. Tapi ya kita kritik tetap karena emang harus berbenah soalnya prestasinya sangat amat menurun ya. Iya. Jadi ya itulah ya emang Pak buat bulu bulu tangkis gitu, karena emang ya mau gimana lagi, mungkin emang dari segi regenerasinya bisa dibilang emang kurang bagus gitu. Gimana Taufik angkat belum lagi ketemu sekarang angkat. Iya Kak, cuma nah itu dia tuh. Ya tetap disupport aja lah Kak. Maksudnya ke atlet-atletnya selain maksudnya jangan ke PBSI-nya mungkin memang susah, tapi ke atlet-atletnya jangan dihujat. Kita kan lihat di banyak sosial media juga kayak Jojo dan lain-lain itu dihujat kan. Mungkin kita kasih kritik aja tapi jangan terlalu menghujat buat jadi semangat ke depannya gitu. Bener. Kayak gitu sih Kak. Ada lagi gak nih yang mau tanya mungkin dari bola apa? Nah ini. Iya. Nah itu maksudnya support aja. Jangan dihujat-hujat. Kritik boleh tapi ada batasnya gitu loh. Jangan sampai kemana-mana ngehujatnya. Apalagi sampai keluar konteks tentang olahraganya gitu. Agak susah kita ngelola bahasa. Memang. Oh iya. Memang apalagi kalau di sosial media agak susah, cuma tapi emang mungkin bisa dimengerti lah karena emang dari ini kan juga dari segi sejarah juga untuk pertama kalinya juga ya Indonesia gagal lolos gitu ke babak fase knockout gitu karena dari 1984 gitu. Jadi emang benar-benar lama banget. Ya emang pas di Twitter pun X. banyak iya Twitter XX gitu sekarang X gitu maksudnya namanya. Iya banyak gitu netizen juga yang emang kritik ya kritik boleh, kritik PBSI boleh, kritik pemain boleh, tapi ya kalau bola ya udahlah ya santai, kita maju mundur mafianya, tapi badminton iya betul. Ini emang badminton mengecewakan sekali ya karena dari sebelum-sebelumnya Olimpiade kita menang, jadi ya mau gimana juga gitu. Emang harus berbenah tahun depan gitu. Ya mungkin namanya dibangun di ini harus ini ya dari segi regenerasi, menurut gue juga regenerasinya kurang efektif gitu karena pemain-pemain yang udah harusnya istirahat atau ini belum dapat pengganti yang sepadan gitu. Jadi itu mungkin ngaruh juga ya karena kayaknya nama-nama kayak Ginting atau itu tuh seharusnya udah ada pengganti yang lebih bagus lagi gitu karena ya namanya atlet makin berumur makin menurun pasti dari segi performa dari maupun itu fisik ataupun tekniknya gitu. Itu juga ya kurang lebih. Ada nggak nih selain Kak Sito lalu mau nanya-nanya? Thank you ya Kak, by the way pertanyaannya betul, jangan lupa ditanya.
Bang, bahas Arsenal, boleh bahas Arsenal karena lupa dibahas ya tadi ya, Arsenal. Karena Arsenal sekarang balik lagi ke puncak Premier League. Iya. Baru menang lawan Fulham. Ini juga jadi modal penting nih buat Arsenal karena performa Saka Iya, udah balik lagi cedera nih, ya. gacor lagi karena di babak pertama Saka udah bisa ngasih 1 assist sama 1 gol dalam 45 menit. Iya. Jadi sekarang bedanya 6 poin karena ya emang City juga belum Belum main lagi. Cuma ini jadi suntikan moral banget buat Arsenal karena juga minggu ini bakal main di leg kedua Iya. Liga Champions lawan Atletico. Iya. Jadi Ya jadi suntikan semangat juga nih buat Gyökeres Arsenal. juga baru nyetak gol lagi juga ya. Gitu. Iya, Gyökeres. Bang spill. Boleh review bola ini bola UEL ya, jadi jangan di review gitu. Jadi kita reviewnya review Arsenal Pertandingan. karena Arsenalnya baru menang. Nah, buat nextnya itu ini ada Manchester City lawan Everton. Ya, Everton juga sebenarnya tim yang kuat ya. Walaupun di papan tengah sekarang ya. Iya. Tapi jadi dini hari nanti itu bakal main City lawan Everton gitu. Kalau misalnya City menang, mepet lagi nih ke Arsenal. Iya, karena Walaupun masih beda 6 ya. beda 3 poin lagi kalau seandainya menang karena kan bedanya 6. Iya, Betul. Jadi iya sekarang jadi prediksi Bayern lawan PSG. Gimana nih di leg pertama kan itu absolut banget sinema. Pertandingan paling seru menurut gua di Liga Champions karena agregatnya aja sampai 5-4. 4 iya. Itu Enrique sama company-nya aja ketawa-tawa gitu loh sampai akhir pertandingan masih ketawa-tawa gitu. Iya. Ini pertandingannya bener-bener gila sih yang kemarin tuh. Iya, bahkan di babak pertama itu udah 3 gol. Itu lebih dari remontado Barca sih menurutku. Iya, benar. Lawan PSG. Udah sama. Jadi babak pertama itu ada 4 gol. 4 gol di babak pertama itu udah gokil banget. Nah ini prediksi lu gimana nih menurut lu? Gimana menurut lu PSG atau Bayern? Intinya udah itu aja. Dari segi taktik kita nggak usah bahas karena dua-duanya udah ngeri banget di leg pertama. Udah tebak-tebakan aja nih. Iya, kalau gue tetap PSG ya. PSG juara lagi tapi ya kayaknya. Itu tapi kalau gue sendiri ya tetap PSG yang lolos ke final gitu karena dari segi Enrique menurut gue lebih matang gitu dari segi squad lebih bagus gitu. Apalagi Dembele juga udah gacor lagi gitu. Iya, ada tapi saya ini cedera gitu. Jadi kita nggak tahu nih nanti buat leg kedua. Tapi ya Bayern tetap tim kuat gitu. Bayern, gitu. Olise, Musiala. Kalau gue tetap PSG. Kalau lu gimana? Gue juga PSG. Bahkan gue prediksi PSG juara lagi musim ini. Karena kalau misalnya ngelawan dari antara dua kontestan lainnya yaitu ATM ataupun Arsenal, menurut gue jauh sih PSG. Jauh banget. Iya. Dari segi permainan tuh jauh banget. Karena cuma bisa dari kedua-duanya nih Arsenal sama ATM cuma bisa ngandelin bola mati gitu. Bola mati sama serangan-serangan balik gitu. Iya. Ya kalau bisa disebutnya harambol lah. Iya. Duel harambol karena benar. Ya gitu lah. Jadi emang buat diseru di saksi ini ya emang ini PSG lawan Bayern final kebagian ini. Iya, benar. Harusnya nih final 2 ini biar seru. Jadi kita lihat aja nanti lah. Beberapa dari segi agregat emang masih unggul 1 gol doang sih. 1 gol ya ke PSG gitu. Kalau ATM Arsenal prediksi apa? Kalau gue yang tadi kan udah pasti kalau Arteta itu ada ciri khasnya banget ya tiap lagi match penting atau lawan tim-tim gede gitu yang emang contoh kayak Manchester City atau MU gitu itu sering banget golnya itu
jarang gitu. Karena Arteta lebih pilih main disiplin, lebih main possession, lebih ini banyak gitu biar nggak hilang bola. Jadi emang skornya tuh nggak banyak kayak PSG Bayern sebelumnya gitu. Jadi ya menurut gue di Emirates nanti nggak bakal banyak gol. Tapi kalau gue sendiri pengennya sih Atletico sih yang lolos ya. Semoga Atletico bikin kejutan gitu. Biar ada ini yang Spanyol gitu. Iya, wakil. Kalau gue sih sebenarnya Spanyol. walaupun gue nggak suka banget sama Arteta permainannya yang cuma ngandelin bola mati dan segala macamnya, gue berharap Arsenal sih karena ya mungkin bisa jadi dari quadruple kan udah kalah, FA udah kalah, Carabao udah kalah. Ini sisa Liga Inggris sama UCL nih. Kalau sampai dua-duanya nggak kena, ya kesian aja sih gue sama fans Arsenal. Gue berharap Arsenal bisa juara lah. Ini Liga Champion pertamanya gitu. Walaupun emang berat banget lawan PSG atau Bayern nanti kalau misalnya menang lawan Atletico kan. Itu. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Jadi prediksinya PSG Bayern dulu apa? PSG lolos. Kalau di Arsenal, gue Atletico yang lolos. Gue Arsenal. Gitu. Jadi kita nanti lah. Pokoknya jangan lupa follow ya. Follow. TikToknya Medcom, IG-nya Medcom, YouTube-nya Medcom. Di subscribe ya. Ada konten ini ya, konten perunggu tuh, nonton. Ya buat nonton. Paling udah sih itu aja. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Biar ada pembahasan lagi nih kita nih, karena semuanya udah kita bahas dari Liga Eropa, terus juga Liga Indonesia, bahkan bulu tangkis tuh kita bahas. Iya, bulu tangkis. Ada lagi nih. Kita bahas juga tuh ya. Ipswich juga promosi udah kita bahas. Elkan Bagot balik lagi. Tim Elkan ya, kita doain Elkan jadi pemain kedua yang main di Liga Inggris selain Jordi Amat. Karena di kasta kedua juga Elkan beberapa kali masuk squad tapi belum dimainin. Terus juga di musim sebelumnya pas Ipswich masih di Premier League, beberapa kali juga Elkan masuk ke dalam squad tapi belum pernah main di Premier League gitu. Jadi kita doain aja semoga Elkan jadi orang kedua dari Indonesia yang main di Premier League selain Jordi Amat gitu. Detik 30. Paling belum ada yang nanya lagi sih. Belum. Kayaknya kalau misalnya nggak ada yang ditanya lagi, boleh ya. Mungkin kita udahin aja mungkin ya pembahasan hari ini. Jadi nanti kita bakal balik lagi tiap hari Senin. Betul. Sekitar jam 12:30 sampai jam 1-an. Kita bakal balik lagi bahas olahraga kayak bola atau yang lainnya kayak bulu tangkis gitu. Jadi jangan lupa follow. Iya, jangan lupa follow. Subscribe channel YouTube-nya Medcom, mama follow IG. Terima kasih yang udah join, yang udah like juga, yang udah nanya. Tadi ada siapa tuh? Ada Niki, ada Elin, ada Bang si Pelaut, ada Dak. Tadi kakak si Pelaut tuh. Iya, makasih yang banyak. Nanya-nanya. Thank you ya. Iya. Semuanya. Ya udah itu aja. Kurang lebih ya kita tutup. Sampai jumpa hari Senin depan. Kita balik lagi dengan UCL. Thank you semuanya.